Pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI melakukan uji kelayakan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memaparkan visi dan misi serta isu-isu terbaru. Pelaksanaan fit and proper test digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR RI pada Jumat siang. Komisi 1 DPR RI menjadi mitra yang akan memberikan sejumlah pertanyaan mendalam terhadap calon Panglima TNI. Uji kelayakan dan kepatutan ini digelar secara tertutup. Nanti tergantung teman-teman perwakilan fraksi dan anggota yang akan menyampaikan pendalaman. Tapi saya rasa isu-isu kemaritiman karena beliau dari Angkatan Laut, kemudian isu Papua misalnya, isu-isu kesejahteraan prajurit, profesionalitas prajurit, umum lah. Saya rasa semua akan disentuh karena beliau tidak lagi hanya mewakili satu matra, tapi beliau sebagai Panglima TNI gitu. Jadi seluruh isu-isu yang kontekstual termasuk misalnya alutsista dan lain-lain itu juga akan dibahas. Salah satu janji calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono jika menjabat sebagai Panglima TNI adalah tidak akan ada lagi prajurit arogan. Hal ini disampaikan Laksamana Yudo saat menjabarkan visi misi dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR RI siang tadi. Saya mendapat kepercayaan dari Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. 8 wajib TNI harus benar-benar menjadi pedoman kehidupan prajurit dimanapun berada dan bertugas. Bagi rakyat Indonesia, TNI berperan sangat penting dalam meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia dengan cara mengamankan pembangunan nasional dan memberikan rasa aman kepada rakyat dari segala bentuk ancaman pertahanan dan keamanan negara. Berikut adalah soliditas dan sinergitas TNI dengan komponen pertahanan keamanan negara lainnya. Sinergitas TNI dengan Polri dalam perisai Kamtibmas. Mohon izin Ibu, Bapak, ini ada foto sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu. Tidak perlu diragukan lagi Pak, karena sejak tahun 91 kami sudah bersinergi. Jadi sinergitas TNI Polri itu baru didengungkan waktu itu tahun-tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi waktu itu saya sudah nyampaikan dan mendeklar bahwa saya sudah solid. Loh kenapa Pak Yudo solid? Jadi istri saya aja Polri. Lalu apa informasi terkini dari gedung DPR RI? Ada rekan kami Vena Kintan yang akan mengabarkan bagaimana jalannya fit and proper test calon Panglima TNI. Vena. Iya, Sira dan juga pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI masih terus menjalani uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test untuk calon Panglima yakni Laksamana Yudo Margono yang juga merupakan Kepala Staf Angkatan Darat, di mana sampai dengan sore hari ini sejak pagi tadi rangkaian kegiatan ataupun aktivitas mengenai uji kelayakan dan juga kepatutan masih terus berlangsung. Kalau bisa saya jelaskan, Sira dan juga pemirsa,
pemirsa mengenai rangkaian fit and proper test hari ini. Yang pertama adalah sejak pukul 10 pagi tadi, ini fit and proper test dimulai dengan verifikasi administrasi, memeriksa berkas-berkas dari Yudo Margono. Dan sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat tadi, memang Komisi 1 DPR RI telah menyatakan bahwa berkas-berkas administrasi dari Yudo Margono sudah dinyatakan lengkap dan dilanjutkan dengan agenda yakni fit and proper test. Sira dan juga pemirsa, agenda dalam fit and proper test hari ini adalah untuk kemudian mendengarkan pemaparan visi dan misi dari Yudo Margono yang diberikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu dipersilahkan Yudo Margono untuk melakukan pemaparan mengenai strategi dan juga salah satunya adalah kebijakan yang dilakukan secara tertutup. Sekitar pukul 2 tadi kami pantau jalannya uji kelayakan dan kepatutan ini sudah dilakukan secara tertutup, Sira dan juga pemirsa, dan kami masih memantau jalannya fit and proper test hari ini akan seperti apa terhadap Yudo Margono yang merupakan Kepala Staf Angkatan Laut. Dan selain itu, Sira dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi nanti setelah fit and proper test selesai, nanti akan kemudian Ketua Komisi 1 DPR akan memberikan keterangannya di hadapan media di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini bersama dengan Yudo Margono. Setelah itu rencananya akan kemudian digelar verifikasi faktual, salah satunya adalah aktivitas untuk kemudian melihat aktivitas sehari-hari dari Yudo Margono. Sira dan juga pemirsa, nampaknya kalau kami lihat situasi saat ini sudah hampir selesai ya menuju fit and proper test untuk calon Panglima TNI hari ini, di mana pihak petugas kami lihat juga sudah bersiap-siap untuk keluar. Dan kami akan menunggu mengenai statement resmi dari pihak Ketua Komisi 1 dan juga Yudo Margono mengenai jalannya uji kelayakan dan juga kepatutan hari ini. Dan rencananya memang Sira dan juga pemirsa, kalau bisa kami gambarkan, selain nanti setelah memberikan pernyataan dan dinyatakan bahwa Yudo Margono sudah layak menjadi Panglima TNI, aktivitas lainnya adalah mendengarkan ataupun menyaksikan salah satunya aktivitas sehari-hari dari Yudo Margono di kediamannya yang ada di Menteng, Jakarta Pusat untuk masuk ke dalam tahap verifikasi faktual. Nanti kita akan nantikan, Sira dan juga pemirsa, jalannya pernyataan atau keterangan resmi yang nanti akan diberikan oleh pihak DPR dan juga Yudo Margono selaku calon Panglima TNI. Sira. Baik, Vena Kintan, informasi langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.